Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semua. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai pengantar penulisan berita, opini, dan feature. Sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita telah melakukan perkenalan, lalu kita telah berdiskusi mengenai kontrak perkuliahan, serta kita telah belajar mengenai dasar-dasar penulisan kreatif. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai definisi berita. Jadi, menurut William S. Mosby, berita didefinisikan sebagai penuturan yang benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang memiliki arti penting dan baru saja terjadi. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca, teman-teman. Dan juga menurut Sumadiria, berita adalah laporan tercepat melalui media berkala mengenai fakta atau ide terbaru yang menarik, penting, dan benar bagi sebagian besar halayak. Jadi memang ya teman-teman ya, berita ini cenderung untuk memberikan informasi yang urgent atau biasanya ini memang sangat penting ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri berita. Jadi yang pertama ada straight news atau berita langsung. Nah, berita langsung ini adalah jenis berita yang paling dasar. Mungkin teman-teman sering membaca berita mengenai kebakaran atau misalkan kecelakaan. Nah, itu adalah ciri-ciri berita yang harus segera diinformasikan atau diberitakan untuk kepada halayak. Nah, di sini berita disajikan secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya teman-teman. Dari fokus utama ini adalah menyajikan fakta-fakta penting dari sebuah peristiwa tanpa interpretasi atau opini penulis. Jadi memang di sini ya teman-teman, berita itu harus diberitakan secara objektif. Jadi tidak memasukkan unsur opini dari penulis. Jadi tidak ada subjektivitas dalam berita. Nah, straight news ini teman-teman dibagi menjadi dua subjenis. Yang pertama adalah hard news atau berita keras. Jadi berita ini memiliki nilai penting dan harus segera diketahui oleh publik, seperti peristiwa politik, kriminal, atau bencana alam. Contohnya adalah misalkan ketika terjadi bencana gempa atau misalkan tsunami yang kerap terjadi di Indonesia. Itu harus segera diberitakan teman-teman dan itu termasuk di dalam hard news. Atau misalkan peristiwa politik mengenai misalkan reshuffle kabinet di dalam presiden, itu harus segera dilaporkan karena itu termasuk ke dalam hard news teman-teman. Lalu yang kedua adalah soft news. Soft news atau berita ringan. Nah, berita ini memiliki nilai informatif yang menghibur, tidak terikat oleh waktu seperti cerita tentang gaya hidup, seni, atau fenomena sosial. Nah, biasanya teman-teman soft news ini bisa dikatakan berita yang seperti lifestyle. Nah, itu biasanya bisa dipending terlebih dahulu jika terdapat hard news yang lebih penting untuk diberitakan. Jadi memang soft news ini juga bisa tergantung dari sebuah momentum. Nah, berbeda dengan berita, ada juga opini teman-teman. Jadi di dalam buku Sumadiria, opini ini adalah sebagai pandangan pribadi, sikap, atau gagasan yang disampaikan secara tertulis oleh seseorang terkait isu-isu yang menjadi perhatian publik. Nah, opini dalam produk jurnalistik biasanya disajikan dalam bentuk ulasan, komentar, atau analisis. Nah, ia juga menekankan bahwa opini memiliki peran penting untuk memberikan konteks dan makna lebih dalam terhadap sebuah fakta. Jadi memang menulis opini lebih dari sekedar mengemukakan gagasan dan berpendapat teman-teman. Jadi memang perlu penguasaan materi dan cara berargumentasi yang runtut. Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri opini. Yang pertama yaitu subjektif. Jadi opini ini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pengalaman latar belakang, dan tentunya sudut pandang pribadi seseorang teman-teman. Jadi memang opini ini bisa berbeda antara penulis satu dengan penulis lainnya. Karena baik lagi, karena mengutamakan subjektivitas dari seorang penulis. Lalu yang kedua mengandung penilaian. Jadi memang opini ini seringkali berisi penilaian, kesan, atau dugaan.
Dan juga biasanya dalam tulisan opini itu menggunakan kata-kata relatif seperti menurut saya, sebaiknya, seharusnya. Dan juga di sini kebenarannya tidak dapat dibuktikan, karena apa yang benar bagi satu orang itu bisa jadi tidak benar bagi orang lain. Karena balik lagi, subjektivitas setiap orang itu berbeda dan biasanya itu bersifat persuasif. Nah, selain berita dan juga opini terdapat tulisan feature teman-teman. Sebenarnya apa sih tulisan feature ini? Jadi menurut Daniel R. Williamson mendefinisikan feature sebagai artikel yang kreatif dan terkadang subjektif. Di sini tujuannya adalah untuk menghibur atau memberitahu pembaca tentang sebuah peristiwa, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Ataupun menurut Richard Weiner, menyebut feature sebagai artikel ringan yang berfokus pada daya tarik manusiawi atau human interest atau gaya hidup. Nah, berbeda dengan berita yang cepat basi, mostly feature itu bersifat lebih timeless dan dapat dinikmati kapan saja. Di sini kita juga bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri feature yang mungkin berbeda dengan berita dan juga opini. Jadi biasanya ciri-ciri feature yang pertama adalah human interest atau minat manusiawi. Feature seringkali mengangkat kisah yang menyentuh emosi pembaca. Lalu yang kedua adalah gaya bertutur kreatif. Hal ini bertujuan untuk membuat para pembaca terhanyut dalam cerita. Yang ketiga adalah tidak terikat aktualitas. Meskipun berangkat dari fakta ya teman-teman, fitur ini tidak harus melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi. Lalu yang keempat adalah menjelaskan latar belakang. Jadi tidak hanya melaporkan kejadian, tetapi juga menggali latar belakang dan juga proses. Biasanya ciri-ciri feature ini lebih mengembangkan detail-detail yang cukup menggugah perasaan atau emosional para pembacanya. Nah, di sini teman-teman, kita bisa mengetahui bagaimana apa perbedaan antara berita, opini, dan feature. Nah, yang berita pertama adalah objektif, lalu kedua memberi fakta, tiga yaitu memberikan fakta dan data, keempat lugas dan formal, dan juga sangat terikat, dan biasanya piramida terbalik. Jadi, piramida yang paling atas itu, lokasinya itu adalah memberikan informasi yang sangat penting, yaitu 5W1H. Lalu semakin ke bawah memberikan informasi yang kurang penting. Semuanya penting, tapi yang paling atas adalah yang paling penting. Lalu yang kedua adalah opini. Opini memiliki ciri-ciri yang subjektif, lalu mengungkapkan pandangan dan juga memberikan pendapat dan argumen. Dan tentunya lebih persuasif dan kreatif, tidak terikat dan juga lebih fleksibel. Yang terakhir yaitu adanya feature ya teman-teman. Jadi feature ini pertama itu semi objektif, lalu menginformasikan dan menghibur, lalu adalah merupakan fakta yang diceritakan, naratif dan deskriptif, tidak terikat dan juga tentunya fleksibel. Biasanya feature ini lebih bersifat seperti cerpen. Jadi kesimpulannya teman-teman, yang pertama adalah berita. Berita merupakan fakta yang memberikan laporan objektif tentang suatu peristiwa yang baru terjadi. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya hanya satu, yaitu memberikan informasi seakurat mungkin tanpa memasukkan pandangan pribadi. Lalu yang kedua, opini. Opini adalah pandangan mengenai ekspresi subjektif dari penulis. Tujuannya adalah untuk menganalisis, menilai, dan memengaruhi pembaca agar melihat suatu isu dari sudut pandang tertentu. Yang ketiga adalah feature. Feature adalah cerita yang memadupadankan antara fakta dan seni bertutur. Meskipun berbasis fakta, feature ini disajikan dengan gaya naratif yang mendalam dan kreatif, dan seringkali berfokus pada sisi kemanusiaan dari sebuah peristiwa. Nah, feature membuat pembaca merasakan dan memahami sebuah kejadian secara lebih emosional. Nah, ini adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai berita, opini, dan feature. Dan ini teman-teman, saya berikan tugas. Yang pertama yaitu carilah artikel, satu berita, satu feature dan opini, dan mohon untuk di-input ke dalam link yang sudah saya berikan dan juga masukkan ke dalam leads. Sekian untuk sesi kali ini dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.